Halo kaum omnivora, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu. Kali ini saya akan membawakan alur film, di mana seorang pembunuh bayaran, membebaskan seorang wanita, dari kasus penculikan. Dan gak usah lama-lama langsung saja menuju alurnya. Kisah dimulai, di mana diperlihatkan sebuah mobil polisi yang membawa seorang tahanan, namun tiba-tiba mobil itu berhenti, karena ada sebuah traktor yang menghalangi jalan, kemudian polisi itu turun untuk memeriksa. Dua polisi itu tewas dihabisi orang misterius. Kemudian rekan polisi yang lainnya ikut turun untuk memeriksa keadaan di luar, karena ada sesuatu yang tidak beres. Ternyata mereka juga ikut dihabisi orang misterius itu, kemudian orang itu masuk ke dalam mobil, untuk menghabisi polisi yang tersisa. Dari sini diketahui kalau orang misterius itu bernama Walker. Kemudian dia mendekati tawanan itu, pria itu sangat senang, karena dia mengira kalau dirinya dibantu dibebaskan, yang padahal Walker datang ke sana, untuk menghabisi pria itu, karena mendapatkan perintah misi dari bosnya. Kemudian Walker turun dari mobil, di sini dia menyadari kalau ada seorang polisi yang berhasil melarikan diri. Walker pun menelpon bosnya, dia memberitahukan kalau ada polisi yang berhasil kabur dan polisi itu juga sempat melihat wajahnya. Kemudian bosnya menyarankan, untuk pergi kembali ke markas dan segera mengganti identitasnya. Sesampainya di sana, Walker bertemu dengan petugas yang mengurusi penggantian identitas, yaitu Smithy dan Frog. Walker lantas menjelaskan pada Frog, kalau dia ingin mengganti identitas dan harus selesai pada malam ini juga, namun Frog tidak bisa menyelesaikan pada malam ini juga, karena banyaknya para pembunuh bayaran lainnya yang juga ingin mengganti identitas. Kemudian Frog menyuruh Walker untuk menginap di sana dan menunggu selama 1 hari di tempat itu. Good night, Walker. Step there, Mr. Walker. Selepas itu, Smithy membawa Walker menuju ke sebuah ruangan. Di sana Smithy menyuruh Walker untuk meninggalkan barang-barang yang dibawanya. Kemudian Smithy menyuruhnya untuk mengganti sidik jarinya, menjadi sidik jari yang baru. Saat Walker hendak menuju ke kamarnya, dia melihat beberapa pembunuh bayaran yang berada di sana. Dia juga melihat pembunuh bayaran wanita yang sedang hamil bernama Juliet dan juga ada Susan. Di lain sisi, ada sekelompok mafia yang diperintahkan oleh bosnya untuk menyerang markas para pembunuh bayaran, dan juga menculik seorang wanita yang bernama Juliet. Di sini kita belum diberitahu, apa alasan bos mafia itu menginginkan Juliet. I want her breathing. Otherwise, you won't. Get Keats. This is gonna be fun. Kemudian para mafia itu segera menuju ke tempat tersebut, dan sesampainya di sana, mereka lekas menghabisi para penjaga, dan mereka juga berhasil membobol sistem keamanan yang berada di sana. Smithy sendiri menyadari kalau di markas itu ada penyusup yang masuk, maka dia bersembunyi di bawah kolong meja karena merasa ketakutan. Sedangkan Walker, saat ini dia sedang berada di kamarnya sambil melihat foto putrinya. Dia pun sangat sedih, diketahui kalau putrinya meninggal 1 tahun yang lalu, akibat dibunuh seorang mafia, dan putrinya harus meninggal dalam kejadian itu.
Tak selang lama, tiba-tiba kamar Walker didatangi Susan dan Juliet. Mereka berdua meminta tolong pada Walker, karena di tempat ini ada sekelompok mafia yang menyusup. Di sini Susan mengetahui kalau para mafia itu hendak menculik Juliet. Namun Walker tidak mau membantu, karena sebelumnya dirinya dan mereka tidak saling mengenal. Kemudian Walker menyuruh mereka berdua keluar dari kamarnya. They want us dead, Juliet. Sorry to disappoint. Setelah mereka berdua meninggalkan kamar Walker, tiba-tiba ada seorang mafia yang masuk ke kamarnya. Karena Walker sudah berpengalaman dalam hal seperti ini, dia pun langsung melumpuhkan mafia itu. Akibat ada orang yang mengganggu dirinya, Walker pun memutuskan untuk ikut membantu Susan dan Juliet untuk melawan para mafia yang berada di sana. Selepas itu, Walker menuju ke sebuah ruangan. Di sana dia bertemu dengan Juliet dan juga Susan yang baru saja melumpuhkan seorang mafia. Di sini Walker memberitahukan kepada mereka kalau dirinya mau membantu mereka berdua. These guys have linked firepower. We need more with. She is still right here. Kemudian Susan mengajak Walker untuk menuju ke ruangan gudang senjata. Di sana dia hendak mencari senjata untuk melawan para mafia yang masih berkeliaran. Sesampainya di gudang persenjataan, mereka tidak bisa menemukan kuncinya, karena senjatanya tersimpan di dalam lemari kaca yang tebal. Bersamaan dari itu, tiba-tiba Smithy muncul di tempat itu. Kemudian Walker menanyakan kepada Smithy, di mana dia menyimpan kunci lemari persenjataan, namun ternyata bukan Smithy yang membawa kuncinya, tetapi Smithy mengingat kalau ada beberapa senjata yang berada di luar lemari, yaitu pisau dan granat asap. What are these? Smoke grenades. No guns, but. Kemudian mereka mengambil senjata itu untuk digunakan melawan para mafia yang berada di sana. Tak lama dari itu, para mafia mengetahui kalau mereka bersembunyi di tempat itu. Walker dan Susan pun siap siaga untuk menghadapi mereka. Susan dan Walker berhasil menghabisi mafia itu, namun sayangnya akibat insiden itu, Smithy terkena tembakan di dadanya dan dia pun harus tewas. There has to be some medical shit in the lab. Kemudian Susan membawa Walker menuju ruang medis, karena ternyata Walker terkena tembakan, dan peluru itu harus secepatnya dikeluarkan supaya darahnya tidak mengalir. Our work requires we don't ask questions. Don't get attached. Di sini Walker coba menanyakan, apa yang sebenarnya para mafia itu inginkan, kemudian Susan menjelaskan, kalau dulu dirinya bekerja pada bos mafia itu bergerak pada bidang bisnis perdagangan manusia, sedangkan Susan sendiri adalah bawahnya yang bertugas mencari korban, namun ketika dia menemukan korbannya yaitu Juliet, justru bosnya sangat menyukai Juliet, dan dia menjadikan pacarnya hingga Juliet hamil. Namun ketika ada seseorang yang menawar anak yang dikandung Juliet dengan harga tinggi, bosnya langsung menyetujuinya untuk menjual ketika anak itu sudah lahir. Karena Susan masih mempunyai rasa peri kemanusiaan, Susan pun membawa Juliet kabur dari para mafia itu, maka dari itu Susan dan Juliet dikejar sekelompok mafia itu. Mendengar dari itu, Walker sangat iba. Kemudian dia mempunyai solusi, yaitu dia akan pergi menuju ke kabin keamanan, untuk merusak signal supaya mendapatkan pertolongan dari pembunuh bayaran lainnya. Namun Susan melarangnya, dan dia sendiri yang akan menuju ke tempat itu.
karena Susan menganggap kalau yang menyebabkan semua pertikaian ini adalah dirinya sendiri. Walk now. Just keep her alive. Saat menuju ke sana, Susan dihadang beberapa mafia. Untungnya dia mampu menghadapi para mafia itu. Sesampainya di tempat itu, Susan segera menonaktifkan alat perusak signal, kemudian dia kembali ke tempat Walker dan Juliet berada. Di sana dia terlihat terkena beberapa luka tembakan, akibat dari pertempuran sebelumnya. Walker pun menjelaskan, setelah alat perusak signal dinonaktifkan, mereka harus mencari sebuah ponsel untuk meminta bantuan. The only thing we need now is phones, haven't you? Okay. The signal jammer and there's no sign of the girl. So what exactly? Di sisi lain, ada seorang dari bawahan bos mafia itu, di sini kita panggil saja dia Sally. Saat ini dia sedang mendatangi ketiga pembunuh bayaran yang menginap di tempat itu. Kemudian Sally menawarkan kepada mereka bertiga, untuk ikut menangkap Juliet dalam keadaan hidup, sebagai imbalannya mereka akan mendapatkan uang 2 kali lipat. Saat mereka bertiga menuju ke ruangan untuk mencari ponsel, mereka kembali dihadang oleh seorang mafia yang memakai senapan serbu. Untungnya Walker mampu menghabisinya. Sesampainya di ruangan itu, mereka harus berhadapan dengan seorang pembunuh bayaran berkepala botak, namun dengan sekali pukulan, Walker mampu menumbangkan pria itu. Kemudian Walker segera mengambil ponsel untuk meminta bantuan, namun sayangnya bantuan itu akan datang sekitar 1 jam lagi. Sambil menunggu bantuan datang, Walker mengajak mereka untuk meninggalkan tempat itu, dan mencari tempat persembunyian yang lebih aman. Saat berjalan keluar, tanpa sengaja mereka bertemu dengan pembunuh bayaran berkulit hitam. Di sini Walker menyuruh Susan dan Juliet untuk pergi bersembunyi. Sedangkan Walker sendiri akan mencoba menghadapinya. Have no doubt. Akhirnya Walker dapat mengalahkan pria itu, namun di sisi lain, saat Susan dan Juliet mencoba bersembunyi, mereka justru harus bertemu dengan pembunuh bayaran yang terakhir. Now, where is she? Dan pada akhirnya pria itu pun tewas, namun tanpa Susan dan Walker sadari, ternyata Juliet berhasil diculik dan dibawa pergi oleh Sally. Kemudian Susan mengajak Walker untuk mencarinya, namun Walker enggan untuk membantu, karena dari awal dia sudah banyak membantu mereka berdua. No attachment. Mendengar dari itu, Susan mengatakan, apakah kamu ingin nasib Juliet seperti anak dan istrimu? Ternyata di sini Susan mengetahui latar belakang Walker. Saat Walker menjadi anggota marinir dan bertugas di medan perang, ternyata anak dan istri Walker tewas dibunuh seorang mafia di kediaman rumahnya. Akibat insiden itu, Walker pun memutuskan untuk beralih profesi menjadi seorang pembunuh bayaran, untuk membalaskan kematian keluarganya. Kemudian Susan meninggalkan Walker untuk segera mencari Juliet. Singkat cerita, Susan berhasil menemukan keberadaan Juliet. Sebelum Juliet dibawa pergi, Susan segera melakukan penyerangan untuk menggagalkan aksi penculikan itu. Namun sayangnya aksi Susan tidak berhasil. Ketika Susan hampir dihabisi, tiba-tiba Walker muncul untuk ikut menyelamatkan Juliet, dan pergelutan pun kembali terjadi.
Setelah mereka berdua berhasil dihabisi, datanglah bantuan dari teman Walker. Di sini dia menyuruh Susan dan Juliet pergi mencari tempat yang aman, sedangkan Walker sendiri masih ingin menyelesaikan sedikit urusan. Rupa-rupanya Walker mendatangi ke markas bos mafia, dan tanpa basa-basi, Walker pun langsung menghabisinya. Di akhir cerita, diperlihatkan Susan dan Juliet menunggu kelahiran buah hati Juliet. Ketika sudah lahir, mereka berencana akan memberikan nama yaitu Walker. Dan cerita pun berakhir. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa. Salam pengangguran Indonesia.